Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Harniati dari kelas 4C, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari pemrograman web yang diampu oleh Bapak Suwanto. Nah, adapun tugas yang dimaksud adalah, yakni di sini saya akan membuat sebuah website yang dimana terdapat HTML, CSS, JavaScript, terus ada DOM-nya juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan keempat tersebut. Nah, apa kegunaannya, bagaimana cara menggunakannya, dan tampilannya seperti apa. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja masuk ke pembahasannya. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan yang akan saya jelaskan mengenai codingannya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja apa itu HTML, apa itu JavaScript, CSS, sama DOM itu sendiri. Nah, untuk HTML itu merupakan bahasa pemrograman yang sederhana, yang dimana itu sebagai kerangka. Jadi HTML itu merupakan sebagai kerangka website. Jadi website itu mempunyai kayak pondasi kayak nanti kan kalau misalnya kita buat rumah pasti ada pondasinya, terus ada sampulnya yang seperti itu. Jadi HTML itu merupakan bagian kerangkanya, kayak tulangnya gitu. Nah, di bagian HTML itu ada apa saja? Di bagian HTML itu ada paragraf, gambar, apalagi tabel, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yakni adalah CSS. CSS itu apa? CSS itu merupakan desainnya atau tampilannya lah, merupakan kulit yang akan membungkus HTML tersebut. Jadi udah tergambar kan nih CSS itu apa? CSS itu ya desainnya. Di CSS itulah kita mempercantik sebuah website. Ya kayak gambar, bisa kita masuk ke gambar itu di CSS. Nah, terus mengubah warna, mengubah font, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah JavaScript. Nah, JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman yang dimana membuat website itu menjadi interaktif dan dinamis. Nah, penggunaannya itu ada beberapa, yakni ada tombol alert. Alert itu ya sebagai pop-up kalau misalnya kita menekan sesuatu dan itu muncul peringatan atau apa gitu. Biasanya di atas sebuah website seperti ini. Nah, seperti itu JavaScript. Ya apa ya? Bisa dibilang itu seperti aksi gitu. Ketika kita menekankan suatu tombol, nah terjadi pop-up gitu, atau terjadi munculnya suatu apa gitu, suatu gambar atau apa. Jadi JavaScript itu melakukan aksinya. Nah, selanjutnya ya, ini adalah DOM. DOM itu merupakan jembatan antara HTML dan JavaScript. HTML ke JavaScript. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya ingin membuat suatu website nih kan. Ya, ini ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada DOM-nya. Nah, sebenarnya apa sih yang mau saya buat
website apa yang saya ingin buat. Nah, di sini saya sudah merancang sebuah konsep website yang ingin saya buat, yakni website formulir atau registration, yakni form pendaftaran ekstrakurikuler menggambar di sebuah prodi teknik informatika. Nah, dengan nama Himatif Art Club Registration 2026. Nah, selanjutnya nanti untuk tampilan website dan lain sebagainya akan saya jelaskan setelah ini. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yakni HTML. Nah, sebelum kita membuat sebuah HTML, kita akan membuat file dulu kan. Nah, pertama itu saya sudah membuat folder di dalam File Explorer, ini dengan nama My Website 2. Setelah itu saya membuat file lagi di dalamnya dengan nama index.html. Nah, untuk membuat website itu memang harus ada .html-nya. Seperti itu. Sama kayak .java kayak gitu. Nanti untuk CSS dan yang lainnya tetap ada ujungnya seperti itu. Nah, di sini sebenarnya saya sudah membuat websitenya secara keseluruhan. Udah ada gitu, udah saya coba coding, dan tapi di sini saya menggunakan prinsip di mana saya buat dulu semuanya, terus baru saya jelaskan. Oke. Langsung saya masuk ke HTML. Nah, untuk pertama itu kita emang harus menuliskan doctype HTML. Selanjutnya itu adalah HTML yang sama dengan ID, artinya ini lang ini adalah language. Nah, ID ini adalah Indonesia, jadi bahasanya itu adalah bahasa Indonesia yang kita pakai. Nah, selanjutnya kita masuk ke head. Head ini artinya kepalanya, kepala dari websitenya itu. Apa saja sih isinya? Isinya itu ada meta charset UTF-8. Ini memang wajib ada di sebuah website. Selanjutnya itu adalah meta name report content with device within initial scale sama dengan 1.0. Ini artinya website tersebut lebarnya itu sesuai dengan device-nya gitu. Nah, konten ini maksudnya content with device with it. Nah, sesuai dengan lebar device-nya. Terus initial scale ini artinya ketika kita ingin membuka sebuah website, ini kita udah coding nih, buka website. Nah, website itu tampilannya itu 100% gitu. Kan sebuah website itu bisa di zoom ya, seperti ini. Gimana cara zoom? Nah, nih, ini zoom berapa lu? Nggak tahu saya, tapi otomatis yang ini 100% gitu. Ini tampilannya 100%. Itu initial scale 1.0. Nah, lanjut ke title. Title yang saya buat itu adalah From Himatif Art Club Registration 2026. Title ini nantinya akan muncul di nama sebuah website kita, nama browser kita nanti di atas ini. Jadi nanti munculnya itu di sini sebagai judul browser kita. Itu gunanya title. Nah, selanjutnya itu adalah link huruf. Link huruf ini isinya adalah font. Style fontnya apa? Ini saya menggunakan style font dari Google Font, yakni saya menggunakan dengan nama Fredoka. Nah, ini memang kalau kita menggunakan Google Font, ini memang udah ada template-nya, jadi tinggal kita kopas taruh ke sini, ini udah bisa dipakai. Nah, selanjutnya adalah link rel style sheet ref style CSS. Ini adalah link di mana kita akan memanggil file CSS yang ada nanti di sini.
di folder kita. Jadi ini penghubung gitulah, penghubung ke CSS-nya. Oke, nah kita tutup head. Nah, di head ini artinya sebenarnya penting, tapi gak bakal dilihat oleh user gitu. Ini nggak bakal nampak ini. Nah, yang nampak itu adalah di body. Kita masuk ke intinya. Nah, di body ini ada apa saja? Pertama, kita buat div dulu. Nah, setiap ini kita memang harus div kan, kita kelompokkan biar senang untuk menghubungkan ke JavaScript-nya. Pertama kita div class container. Maksudnya itu satu apa ya? Satu isi body itu udah kita kelompokkan dengan nama container. Terus selanjutnya adalah div class lagi sebagai card. Card ini tuh emang bentuknya tuh nanti kayak apa ya? Kalau bentuknya nggak kayak kartu, tapi nanti dia tampilan putih gitu, dia tampilan kayak kanvas putih di sebuah website seperti itu. Selanjut masuk heading. Ini judulnya heading 1, Innovative Art Club Registration 2026. Ini nanti bakal muncul tuh di judulnya tuh gede gitu. Selanjutnya paragraf. Backslash subtitle, artinya di bawah tulisan kecil di bawah judul besarnya. Form pendaftaran bakat dan minat mahasiswa dalam bidang menggambar. Kita tutup paragraf. Formnya itu kita tulis ID form school. Ini memang harus wajib ada, nanti bakal kita logikakan di JavaScript. Lanjut kita masuk ke identitas. Identitas ini adalah isinya, isi formnya, yang kayak ada kan setiap kita isi form itu ada nama, kelas, apa sebagainya sesuai perintah dari form tersebut. Di sinilah isinya. Pertama kita kelompokkan juga nih, kelompokkan div class section, masuk ke dalam nama section. Ini judulnya identitas mahasiswa yang pertama dengan heading 3. Lanjut kita inputkan. Pertama itu kita inputkan teks. Type-nya itu teks. Nah, ID-nya itu adalah nama dan kita ingin menggunakan placeholder dengan tulisan nanti itu di placeholder-nya nama lengkap. Liquid gitu. Mengapa kita menggunakan type-nya itu teks? Karena kita ingin mengisi dengan abjad huruf, dengan huruf. Jadi nama. Jadi kita menggunakan type-nya itu teks. Nah, sama juga name. Name ini juga teks. Karena walaupun dia angka, dia tetap masuk ke teks. Nanti yang bakal diisi gitu. Lanjut. Ini saya akan membuat kelas. Oh ya, ID ini gunanya untuk di mana? ID ini untuk di JavaScript. Jadi yang namanya DOM tadi kan jembatan penghubung antara HTML dan JavaScript. Nah, inilah ID ini penghubungnya. Astagfirullah. Penghubungnya nih, ini dia. Tuh. Nanti DOM itu sebenarnya yang apa ya, kayak menampilkan hasilnya gitu. Itu DOM tuh. Nah, untuk yang kelas, di sini kelas tuh kan ada beberapa ya, kayak A, B, C, D, E itu. Tapi sini saya ingin membuat seperti option, bisa dipilih, udah ditentuin dari websitenya. Saya menggunakan select ID-nya apa, kelas, terus saya buat optionnya itu yang value-nya apa, dengan nama kelas. Maksudnya itu yang sama kayak placeholder ini, apa yang muncul di
di apa ya namanya itu, plus bukan plus launch, di apa websitenya itu sebelum kita mengisi. Jadi biar kita tahu apa sebenarnya yang mau kita isi di sini gitu. Nah, kita buatlah optionnya, yakni ada A, B, C, D, E. Seperti itu. Untuk membuat option, untuk membuat pilihan. Nah, selanjutnya ada semester. Semester ini sama juga option. Dia ada 3, 2, 4, dan 6. Selanjutnya ada angkatan juga option 2023, 2024, 2025. Ini sama semuanya. Nah, lanjut ke gender. Gender ini ini kan ada gender cowok sama cewek, male sama female. Jadi di sini kita pertama kelompokkan dulu, kita divkan, kita buat kelas baru juga, form group dengan nama form group. Nanti biar senang ke JS-nya. Nah, kita buat label. Label ini maksudnya kita membuat nama, yakni adalah gender. Kelasnya juga sebenarnya, kelas ini sebenarnya untuk ke CSS, kalau IT itu ke CS. Oke. Nanti kalau kita misalnya panggil kelas, nama kelasnya form label ini di CSS, kita bisa mengubah warna atau mengubah font gender ini gitu. Nah, nanti kita kelompokkan lagi nih. Kelompokkan div kelas gender dengan nama gender toggle. Jadi kita kelompokkan ada 2 nih, gender male sama female. Pertama itu kita inputkan type radio. Di sini saya menggunakan type radio. Kita pilih itu. Nah, ID-nya itu male, name-nya itu gender jacket. Nah, buatlah labelnya apa? Label dengan tulisan male. Nah, begitu juga sama yang female, radio juga. Sini tulis female, tutup, dah. Nah, seperti itu untuk yang gender. Lanjut ke kontak. Nah, sini saya juga menyertakan kontak penghubung gitu. Nah, ini juga dikelompokkan nih kontak dengan nama section. Terus kita buat judulnya dengan heading 3 dengan nama kontak. Nah, langsung kita buat input type. Ini sama kayak yang di atas, kita menggunakan input tapi tab-nya yang beda. Nah, karena di kontak saya ingin menginputkan email sama nomor telepon, ini tab-nya adalah email dan tab-nya adalah telepon. Selebihnya kita ikutin aja, ID-nya email, ID HP, masukkan email. Kita menggunakan placeholder. Nah, nah, seperti itu. Selanjutnya adalah minat. Nah, di sini saya kelompokkan lagi dengan nama section juga. Terus membuat judulnya minat gambar dengan heading 3. Kita beri label lagi, yakni di bawah judul tersebut dengan jenis gambar favorit. Selanjutnya kita divkan lagi nih. Divkan apa? Divkan untuk optionnya. Optionnya di sini saya ingin menggunakan checkbox. Makanya di sini div kelas checkbox group agar bisa nanti kita atur di CSS, merapikan ini semua. Nah, pertama itu kita tulis label. Label karena ada apa? Karena nanti kita kan ingin menuliskan keterangannya juga gitu. Jadi label, terus input type, type-nya apa? Type-nya checkbox, nama, jenis, terus value-nya ini anime, udah keterangannya apa? Tutup lagi label. Nah, seperti itu semuanya isinya. Tinggal rubah aja di sini sesuai keterangannya apa. Nah, selanjutnya itu adalah label untuk judul alasan ikut ekskul. Nah,
Di sini ada ya hal menarik juga nih. Selanjutnya adalah text area. Penggunaan text area. Kalau tadi kan ada input, menggunakan placeholder, checkbox, terus option lagi. Kalau sini ada text area. Text area ini adalah ketika kita ingin menuliskan. Kalau teks doang, kayak input tabnya itu teks, itu cuma bisa satu baris doang. Nah, kalau untuk teks area itu kita bisa buat sepanjang bisa banyak paragraf, beberapa kalimat gitu, teks area. Nah, kita buat ID-nya itu alasan. Sini tetap sih pakai placeholder, cuma kan namanya ya teks area, bisa lebih bisa ke bawah gitu nanti ya. Nah, di sini placeholdernya itu tulisan motivasi kamu, teks area tutup. Selanjutnya itu adalah saya ada juga menambahkan upload karya. Upload karya ini itu diinputkan, tabnya itu adalah file. Jadi menampilkan gambar, ID-nya itu gambar, accept image. Nah, nanti yang bakal masuk itu yang akan tersimpan sementara itu adalah gambar. Bisa menginputkan gambar gitu. Nah, selanjutnya button type submit dengan tulisan daftar sekarang. Ini udah masuk JS ya, JavaScript button. Nanti di sinilah yang JavaScript lah lebih bekerja gitu. DOM itu yang bakal bekerja dan menampilkan hasilnya. Sini submit. Nah, selanjutnya itu pop up. Nah, pop up inilah yang menampilkan dari submitnya. Pop up-nya lah sebenarnya DOM itu. Nah, kita kelompokkan lagi dengan ID pop up, kelas pop up. Kelas ini supaya bisa kita desain di CSS. Buat lagi kelompok kelas pop up box-nya. Nah. Nih, dengan span kelas close. Di sini ada penggunaan close, artinya ketika pop up itu muncul bisa kita hilangkan dengan close kayak ini nih. Ini muncul gini. Nah, dengan on klik tutup pop up. Nah, end times itu merupakan simbol silangnya, close-nya. Gitu. Nah, terus div ID pop up content tutup. Nah, selanjutnya adalah script src_script.js. Nah, kenapa script.js-nya ini JavaScript-nya itu di bawah? Karena meminimalisir kemungkinan seharusnya HTML itu dimuat terlebih dahulu baru JavaScript itu bekerja, seperti itu. Makanya dia ditaruh di bawah, sedangkan CSS itu ditaruh di atas. Tadi kan nih link relnya. Segitu penjelasan untuk HTML. Selanjutnya nanti akan masuk ke CSS, bagian CSS-nya. Nah, karena HTML-nya ini udah jadi lah nih kan, udah jadi. Ini sudah bisa kita jalankan di browser. Nah, saya coba jalankan. Nih, selanjutnya kita tekan filenya, bakal masuk ke browsernya. Nah, ini dia. Nih, muncul Himatif Art Club Registration 2026. Nah, ini merupakan tadi judul besarnya. Nih, judul besarnya dengan heading 1, terus bawahnya adalah subtitlenya, keterangan kecilnya. Nah, selanjutnya itu adalah identitas mahasiswa, heading 3 nih, heading 3 tadi. Nah, sebenarnya yang di bagian head itu adalah di sini nih, from Himatif Art Club Registration. Tapi localhost. Nah, ini dia. Nih,
apa namanya tuh, placeholder untuk nama, name. Ini bisa kita isi nama Lisa, name-nya. Terus nih, ini option yang dimaksud ada. Nih, bisa kita pilih. Jadi udah ditentuin di sini tuh kelas-kelasnya itu ada berapa aja. Jadi kita nggak bakal ngisi kayak seperti ini. Tinggal kita pilih, misalnya saya kelas C, semester 4, angkatan 2024. Nah, masuk ke gender. Gender ini tuh nih male sama female. Nih, female sama female. Ini adalah radio. Ini yang dimaksud radio. Cuma nanti kalau untuk didesain aslinya nggak akan bentuknya seperti ini. Bisa kita ubah di CSS. Nah, ini saya jelaskan secara singkatnya saja bentuk HTML-nya. Ini juga plus nih. Minat menggambar. Nah, ini namanya checkbox. Tuh. Nah, checkbox artinya adalah centang. Centang tapi dalam bentuk box. Tuh, bisa kita pilih-pilih. Bisa kita batalin. Nah, sini adalah alasan ikut ekskul. Ini yang merupakan teks area. Teks area tersebut. Jadi sini kita bisa buat deskripsi kayak misalnya asal aja ya. Berapa kalimat titik tuh. Bisa lebih dari banyak gitu. Bisa kita scroll. Oke. Nah, ini upload karya. Jadi sini kita bisa menambahkan foto atau gambar. Tuh. Nah, setelah itu coba saya isi daftar sekarang. Nah, ketika saya tekan daftar sekarang, itu logikanya itu belum ada, pop-up-nya belum muncul karena kita belum membuat JavaScript. Ya, jadi ini masih dalam bentuk kerangkanya. Ini masih biasa aja kan, backgroundnya putih, terus ke tepi kiri ini apa? Oh, ini dia apa? End time tadi tuh. Nah, nanti di CSS lah kita ngedesain semuanya, mempercantik segalanya, merapikannya. Yang tadi di tengah, tadi ke kanan, ada animasi apa. Nah, ini bentuk gambaran kerangkanya. Ini yang ingin saya buat formulirnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam CSS. Di CSS dulu. Ini saya sedang membuat CSS-nya di folder nih dengan nama style CSS. Saya pindahkan terlebih dahulu. Sebenarnya tadi udah ada JavaScript-nya, tapi nanti akan kita bahas. Saya jelaskan secara satu-satu aja dulu. Ini sudah masuk nih, style.css. Kita lihat dari sininya. Nah, sudah masuk. Tekan aja. Nah, ini merupakan CSS untuk bagian desainnya. Ini yang nanti akan saya bahas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian CSS. Perlu diingatkan lagi, di sini ketika ingin menggunakan file CSS itu harus ada .css-nya, baru bisa kita menggunakan codingan CSS-nya. Nah, sini kan udah ada nih style.css, udah dimasukkan ke dalam folder my website 2. Jadi di sini ketika kita ingin buka lagi website yang tadi, itu sudah bisa ada desainnya. Nah, coba ya kita refresh. Ini kan bentuknya seperti ini nih, masih putih. Nah, setelah di refresh hasilnya adalah seperti ini. Ini sudah tampak desainnya. Ini ada saya desain. Jadi tampilannya itu rapi, dari judulnya jelas. Nah,
terus ada opsi isinya dan lain sebagainya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi di HTML. Nah, bagaimana terbentuknya ini? Di sini saya akan jelaskan. Kayak mana dia kalau misalnya kayak gini, kayak gimana bentuknya. Kalau rubah angkanya gimana? Nah, nanti saya contohkan. Oke, nah kita lihat di sini di awal. Di sini ada bentuk simbol bintang. Nah, simbol bintang ini dinamakan selektor universal. Ini sudah memuat seluruh elemen yang ada di HTML. Nah, oke, di sini selektor universalnya. Ini ada margin. Nah, marginnya ini ada 0, paddingnya ada 0. Margin itu adalah jaraknya, jarak antara ini ini ke tampilan background websitenya atau isi websitenya ini sama ini. Terus kalau padding itu membesar sama mengecil, kita buat ratakan saja. Terus box sizingnya ini border box ini emang udah include seluruhnya nih, kalau nggak salah batu atau lebar kecil lebar tinggi. Nah, setelah itu font family yang di sini saya buat seperti di HTML tadi di kerangka, yakni dengan Fredoka juga. Tapi sebenarnya yang di awal tadi itu nggak terlalu berguna. Yang berguna itu ketika kita menggunakannya di CSS seperti ini, yakni font family kita tulis Fredoka, itu bakal semuanya sudah terbentuk tuh, ikut ya sesuai dengan font Google font tersebut. Ini udah ngikut semuanya keseluruhan karena dia memuat seluruh elemen yang ada di HTML gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini error nih yang dari Google Fontnya, itu bakal muncul font sans serif gitu. Selanjutnya ini sebenarnya gender nanti aja karena saya salah letak. Bebas sebenarnya letaknya seperti apa. Tapi kita lanjut masuk ke body. Nah, di body ini adalah isinya, yakni ini isi dari HTML tersebut, website tersebut. Di sini tertulis minus height-nya itu adalah 100 viewport height. VH ini viewport height artinya. Nah, itu kalau misalnya kalian penasaran ini kayak gimana perbedaannya, kita coba rubah jadi 500. Kita lihat apa hasilnya. Nah, tuh maksudnya itu jarak antara ke atasnya itu jauh gitu, jadi dibuat 100 saja. Nah, maka dari itu di sini saya buat 100. Refresh lagi tuh, jadi ini jaraknya kecil, pendek. Nah, terus displaynya kita menggunakan flag. Terus itemsnya itu center, justify contentnya itu center. Maksudnya allegiance ini tinggi ya, atas bawah. Kalau justify itu lebar sama rata kanan kiri itu ke tengah. Terus positionnya itu relatif, artinya tuh bisa berubah. Kalau nggak salah nggak berubah. Nah, selanjutnya itu adalah body bentuk background. Saya khusus background ini. Nah, di sini ada titik 2 before. Titik 2 before ini kegunaannya emang khusus untuk menampilkan background. Maksudnya background di belakang itu. Karena kalau tanpa kita pakai ini itu tidak akan muncul. Dia bakal menimpa isi websitenya itu. Nah,
Terus ada konten ini juga penting mengikuti before tersebut, dan itu tidak kita isi. Nah, selanjutnya adalah positionnya itu udah fix. Insetnya dibuat null. Inset itu ada maksudnya include top, bottom, left, right. Nah, selanjutnya itu untuk bagian backgroundnya ini kita tulis URL. Terus karena di sini saya sudah memuat gambar dari awal tadi, ini adalah bgart.jpg ini. Di sini maka itu saya langsung masukkan bgart.jpg. Nah, terus kita mau buramkan bisa, yakni dengan filter blur dengan rasio 5px, yakni nggak terlalu tinggi kali. Kalau mau tinggi itu kalau mau blur banget itu bisa kita tinggikan. Nah, selanjutnya itu adalah strip index sama dengan -1. Ini artinya dia setara dengan ini, biar nggak dengan isinya ini, background sama isinya. Nah, selanjutnya di sini ada .container. Container tuh kalau kita lihat dari index.html itu kayak pembungkus dari isi dari websitenya. Nih, ini merupakan container. Nah, jadi di situ kita ingin mendesainnya, yakni dengan paddingnya itu sekitar 20 px. Nah, terus lebarnya itu 100%. Nah, max width itu artinya batas lebarnya itu adalah 500 px. Nah, seperti itu. Width lebarnya 100%. Kalau untuk ini maksud kontainernya ini itu selebar 100%, tapi maxnya itu cuma sampai 500 px. Nah, selanjutnya adalah .card itu tadi di HTML. Nah, sebagai kayak kanvasnya gitu. Nah, kanvasnya awalnya itu putih color white, tapi di sini saya berubahkannya jadi dia putih, tapi dengan gradiasinya itu kayak transparan. Maka dari itu di sini dia kayak buram-buram dan bisa lihat background di belakangnya, seperti itu. Di background ini. Terus backdrop filter blur, kita blurkan 20 px. Nah, terus border radiusnya itu 20 px. Border radius itu adalah ini di sini, sudut dari kontainer tersebut atau card tersebut. Ya, coba kalau misalnya 50, terus kita refresh. Nah, dia kan agak bulat banget. Nah, jadi lebih bagusnya itu emang rata-rata orang menggunakan 20. Nah, terus paddingnya itu 30, jadi nggak gede-gede kali, nggak kecil kali. Nah, terus box shadownya itu artinya di ini bagian ini gelap terangnya, bayangannya. Oke. Terus color ini adalah tulisannya itu adalah white. Terus heading 1 juga bakal bisa kita ini CSS kan. Nah, yang pertama itu text align center, artinya teksnya itu data tengah, kayak tadi judul besarnya itu kan di tengah tuh. Terus margin bottom 5px, artinya jarak bawahnya itu cuman sebatas 5. Nah, yang selanjutnya adalah subtitle.
The subtitle itu di bawah judul besarnya dengan teks align center juga, opacity 0,8, sama margin bottomnya itu 20 px, jaraknya juga. Terus dot section itu kalau di sini di identitas mahasiswa tuh section. Nah, dengan margin bottomnya itu 20 px. Maksudnya margin bottom 20 px itu pada setiap inputnya. Kalau penasaran, coba kita rubah jadi 50 px. Jarak ininya, jarak antara identitas mahasiswa dengan kontak margin bottom. Jadi kalau misalnya 50 itu terlalu jauh, jadi kita pakai 20. Nah, selanjutnya section heading 3. Jadi margin bottomnya itu 10 px. Font weight-nya, maksudnya font weight itu, ini kan font tuh huruf, weight itu ternyata tebal. Jadi ketebalan font itu adalah 500. Nah, soalnya kalau misalnya 1000 itu terlalu apa ya? Tuh, coba ya, kita coba. Nah, terlalu tebal, jadi kita menggunakan setengahnya saja, 500. Ini udah paling bagus, enak dilihat. Nah, nih 500. Oke, selanjutnya itu adalah input select text area. Nah, ini emang dijadiin satu, itu artinya lebarnya itu 100%. Terus paddingnya itu 10, paddingnya itu 10 px kali 12 px. Maksud width 100% itu ininya, maksimal ininya 100%. Border radiusnya 10 px, bordernya itu non. Nah, margin bottomnya itu 10 px. Ini kalau kita gedein jadi 30, ininya tuh bakal gede. Bukan ya. Bakal jarak kalau margin bottom. Tapi kalau padding, ya. Ini jadi 50 dan 10. Nah, ini yang jadi gede, paddingnya itu yang jadi terlalu tebal. Itu kita pakai 10 aja yang normal, yang biasa emang orang pakai. Terus ini margin bottomnya tadi berapa? 10. Nah, 10 juga. Terus outline-nya itu non. Oke. Nah, text area resize-nya itu non, maksudnya resize di sini biasanya kayak tadi di pas di kerangka HTML-nya itu kan tadi ada saya mencoba bahwasannya text area itu bisa dilebarkan. Nah, jadi resize itu artinya makanya dia bisa dilebarkan gitu. Kalau di sini saya nonkan karena supaya tidak bisa dilebarkan, ini nggak bisa nih dilebarkan, udah fix dia bakal seperti ini dengan height 80, artinya ketebalannya itu setebal 80, cukup segini. Kalau 100 terlalu lebar, terlalu memakan tempat, jadi kita ubah jadi 80. Nah, kita balik lagi, lanjut ke gender. Nah, di gender tadi itu ada dot form
group supaya label itu dia label di atas. Oh ya, artinya yang tulisan gender tadi itu kan .from group itu di atas dari radio tadi. Nah, displaynya itu flag direction column, item center. Oke, gapnya itu 15px. Nah, ini dia rumusnya. Terus selanjutnya .from label. Apakah betul .from group? Oh bukan, maksudnya .from group itu keseluruhan dari gender itu. Nah, jadi flagsnya itu displaynya itu flag. Makanya di sini flag direction itu adalah kolom. Karena kan nanti bakal berbentuk kolom gitu dia. Nah, ini udah rata tengah. Gapnya 15. Barulah masuk ke form label. Form label ini adalah nama gendernya. Dan font weight-nya itu 600, setebal 600, padding top-nya 5px. Jarak antara ini gender ke atas nih, ke placeholder itu. Terus colornya itu white. Saya buat warna putih tulisannya, terus kontak masuk ke gender toggle-nya. Di sini displaynya itu inline flag, artinya dia inline itu tidak panjang sama seperti kayak placeholder ini. Jadi namanya kan panjang nih. Sedangkan di inline border nih, inline flag itu menyesuaikan. Ditambah ini width lebarnya itu fit content itu dia menyesuaikan dengan isi kontennya. Jadi kalau tulisan male itu kan kecil, nanti tulisan female kan besar. Nah, kayak gitu sesuai dengan kontennya. Terus backgroundnya putih, terus border radiusnya 8px, border ujungnya tadi overflow hidden. Jadi dia nggak, kalau misalnya tulisannya panjang nih female bla sampai nih ke ujung sini, seharusnya bisa sampai, tapi di sini kan dibatasin jadinya non, makanya overflow. Nah selanjutnya hide radio asli, menyembunyikan radio asli tadi itu kalau kita lihat kan bulat kecil. Ini gender toggle input displaynya itu non, disembunyikan. Lalu kita buat style tombolnya yang di gender toggle label, padding 10px, 20px, kursor pointer, maksudnya ini kursor yang ini nih, kalau misalnya kita deketin ke sana tuh kita tekan baru dia berfungsi gitu maksudnya. Nah backgroundnya itu putih. Color tulisannya, font weight-nya itu ketebalannya 500, transitionnya 0,3 second. Artinya ketika kita mengklik, perpindahan klik yang dari male ke female atau dari female ke male itu selama 0,3 second. Nah selanjutnya itu ada male, pewarnaan. Yang untuk male itu dikasih warna biru, terus color sebelumnya itu warna putih, terus female itu warna pink. Nah seperti itu. Ini pewarnaannya aja. Lanjut checkbox. Checkbox tadi kan ada checkbox group, displaynya itu grid. Kenapa grid? Grid itu kan kayak kotak-kotak atau kolom-kolom gitu. Karena di sini bentuknya itu seperti apa ya? Bisa kita kelompokkan seperti tabel. Makanya kita menggunakan grid biar dia tertata rapi seperti ini. Rapi. Awalnya sebenarnya berantakan, terus saya rapikan. Nah, terus grid template
kolom pipet 2,1 fr, gapnya 8px 15px, jarak barisnya itu, dan kolom jarak keterangan dengan kolomnya. Terus margin topnya 15px, margin bottomnya 25px. Oke. Nah, supaya checkboxnya itu sejajar, checkbox group label. Displaynya flag, originnya itu artinya tinggi, atas bawahnya itu center, gapnya 8px, jarak kota dan teks. Oke. Font size-nya itu ukuran fontnya itu adalah 14, kursornya pointer sama. Nah, ini udah sejajar, biarkan ukuran checkbox konsisten. Maksudnya konsisten artinya ukuran persegi ini, checkbox yang ini nih, tetap segini aja. Jadi ketika kita tekan pun tetap segitu. Kayak marginnya kita nolkan, widget sama height-nya itu harus sama, 20px sama 20px. Jadi kalau misalnya kita rubah widgetnya saja itu nggak bisa, harus dua-duanya baru dia berubah. Selanjutnya ada button ini widgetnya itu 100%, artinya panjangnya itu sepanjang 100%. Paddingnya itu 12, bordernya itu kita nonkan, border radiusnya itu 12px. Nah, backgroundnya itu saya ubah jadi kuning, tulisannya juga jadi ungu, baik ketebalannya 600, kursornya pointer, transitionnya artinya ketika kita tekan perubahannya itu 0,3 second. Nah, ada button hover. Button hover ini, nah itulah transisinya ini tadi seharusnya. Transformasi ya kan. Translate Y-2px. Ada box shadow-nya. Ini dengan warna ini. Tuh, transparan. Nah, ada backdrop. Ini pop up. Kemunculan pop-up-nya itu juga kita desain dengan positionnya itu adalah fix, udah pasti. Insertnya itu 0, backgroundnya itu backgroundnya hitam. Oh, ini mesti pop-up-nya. Nah, terus displaynya non, justify sama legendnya center, makanya itu dia sudah fix. Dan Z indexnya adalah 19. Nah, ini baru pop-up boxnya. Di boxnya itu, canvasnya. Backgroundnya itu saya bawa putih, paddingnya 25px, 30px, atau besar atau kecil, radiusnya 12, widgetnya 90%, max widget atau besar tulisannya 400px, colornya tuh jadi hitam. Tuh, maksudnya tulisannya hitam, positionnya itu relatif bisa berubah. Itulah animation popnya itu 0,3 6. Terus di pop up kita ada tombol close dengan positionnya itu absolute, ini tetap tidak berubah-ubah. Nah, topnya itu 10, right-nya 15 nih penempatannya, font size-nya 22px, kursornya itu pointer. Nah, ini keyframe popnya itu, animation yang muncul, transform scale-nya berapa detik, nih sama opacity-nya. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai CSS. Dan tadi sudah paham juga kayak mana perubahannya jika ini diberi angka segini, ini kayak kalau berubahnya jadi kayak gini. Maka yang sudah fixnya itu yang udah saya buat seperti ini. Ini udah lumayan bisa dibilang enak dilihat di mata, rapi, desainnya bagus gitu. Oke, selanjutnya nanti akan menjelaskan bagian JavaScript-nya.
Selanjutnya itu adalah JavaScript. Nah, di sini juga saya udah buat JavaScript-nya di folder sini. Jadi kita pindahin saja ke website. Nah, oke. Nah, udah masuk dia ke dalam folder my website 2. Nih, tertulis JS. Script.js saya tulis. Dan untuk JavaScript itu wajib dengan .js-nya. Kita buka. Nah, ini dia merupakan logika dari HTML dan CSS tadi kita buat. HTML aja sih. Nah, yang pertama, const form sama dengan document.getElementById from SQL. Ini yang ada di HTML paling awal nih. Artinya di sini tuh kita mengetahui bahwasannya di sini tuh adalah form gitu. Selanjutnya form if listener submit function. Nah, ini untuk fungsi dari submitnya. Prevent defaultnya itu adalah stop relate, artinya tidak relate terus. Selanjutnya adalah ambil nilai input. Nah, ini dia kegunaan dari ID yang ada di HTML itu. Kayak tadi nama, name, kelas, di sini dimasukinnya ke dalam konstruktor. Nama, dokumen, get element by ID, terus masukkan nama sebagai value, artinya nilai. Semuanya itu kita masukin, bahkan gendernya itu dimasukkan seperti ini. Inputnya gender checked itu karena dia sibling. Nih, next element sibling ada 2, male sama female, itu dijadikan satu bagian div gitu sampai bawah. Nah, setelah itu barulah ambil checkbox. Ini rumus ambil checkbox, query selector all. Nah, terus setelah itu validasi sederhana ini untuk input gambar. Nah, jika jenis dipilih itu .length 0 sama dengan 0. Nah, muncul alert itu pilihan minimal satu jenis gambar. Nah, dia tuh emang kalau kita udah masukkan gambar, mau masukkan gambar lagi itu nggak bisa. Bahkan bisa dibilang nanti itu masukin gambar lain selain itu akan dilakukan return pulangan. Nah, inilah tampilan pop-up, logika tampilan pop-up-nya. Jadi dengan pop-up style, displaynya itu flag, pop-up content inner HTML-nya ini dia. Ini yang nanti bakalan muncul di pop-up ketika kita tekan daftar sekarang. Ketika kita sudah isi, muncullah pendaftaran itu berhasil, namanya apa, ini semuanya. Ini emang kita menggunakan ini tuh bisa dibilang kata kunci gitu. Kata kunci kita tulis konstruktor yang dari sini tadi itu sesuai nama, kelas, nih, gender, HP. Ini sudah dipilih sama alasan. Nah, nanti kepanggil dia ke sini, muncul di pop-up-nya. Setelah itu ada reset form, bisa di reset juga, dan ada function tutup pop-up yang close tadi itu. Pop-up style displaynya dinonkan. Nah, begitulah untuk script.js-nya. Kalau mau coba lihat hasil DOM-nya, coba kita isi. Kita reload dulu. Nah, nih kita isi tulisannya T, name-nya, kelasnya C, semester 4 24. Nih tuh, ini pink, ini biru, terus ada kayak transisi perubahannya, perpindahannya gitu. Masukkan email, nomor telepon, terus ini saya centang, tiba-tiba apa saya tekan tulis saja ya. Kita masukkan asal gambarnya.
Oke. Nah, dapatkan nih daftar sekarang. Nah, muncul pop-up-nya. Inilah dia DOM itu, pop-up-nya. Pendaftaran itu berhasil. Itulah nama Lisa kelas C 451, emailnya, nomor HP, sama motivasi gitu. Nah, ini kelasnya. Jika kita close, tuh udah reset ya lagi gitu. Nah, mungkin aduh gelap. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai pembahasan website HTML ini, HTML, JavaScript, CSS, sama DOM ini. Kalau misalnya kurang lebih mohon dimaafkan. Dan ini suasananya gelap karena jika saya mati lampu malamnya, dan ini saya menggunakan lampu senter yang sudah mulai padam dan ya pas-pasan habis take videonya. Nah, jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya rasa cukup jelas penjelasan yang saya sampaikan. Nah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.